Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Saya muliakan segenap jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nama, gelar dan jabatan tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat dan rasa persaudaraan antara saya dan Bapak Ibu semua. Saya muliakan para dai-dai komunitas pendakwah keren Kota Makassar, Sulawesi pada umumnya. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala tubuh zahir dan tubuh batin. Jadi ada dua hal yang berada pada diri kita ini, yakni sisi zahir, fisik, dan sisi batin kita yang terisikan berupa ruh ataupun nafs jiwa. Oleh karena itu dalam sebuah kaidah Bapak Ibu disebutkan az-zahir kiswatun qalbi. Az-zahir kiswatun qalbi. Zahir itu cermin daripada batin seseorang. Jadi apa yang nampak pada perilaku zahir itu refleksi dari apa yang ada dalam jiwa kita, dalam batin kita. Jarang ada orang yang punya kemampuan menyembunyikan sesuatu yang zahir lalu tampak atau tampilannya berbeda. Berarti dia punya kecenderungan sebagai seorang psikopat, ya. Artinya dia bisa membuat ambivalensi dua perilaku yang berbeda. Tapi kalau rata-rata orang normal, kalau dia lagi marah, terpancar rasa marah itu pada wajahnya. Kalau dia lagi senang, terlihat senangnya itu dari perilakunya. Kalau dia suka makanan, dia akan katakan makanan ini enak, makanan ini lezat, makanan ini good. Tapi pada saat dia menemukan sesuatu yang tidak nyaman, dia akan katakan bahwa makanan ini kurang asin, kurang pedas, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa segala sesuatu yang mazhar, yang tampak di dunia ini merupakan cermin dari batin. Kita tarik lebih luas lagi. Gedung yang kita saat ini sedang ada kajian, mulai dari lantai dasar, bahkan lebih bawah lagi mungkin pondasi bangunan, tiang pancang dan lain sebagainya sampai ke menara yang paling atas. Dia terwujud dari hasil sebuah imajinasi seorang arsitek. Ya, dia tidak simsalabim, tapi ini adalah wujud dari sebuah hal yang goib. Apa yang disebut goib itu? Imajinasi seorang arsitek yang ketika didatangi oleh ownersnya untuk membangun sebuah building, sebuah gedung, maka sang arsitek menembus relung-relung imajinasinya untuk membangun sebuah gambar atau desain yang kemudian terwujud menjadi sebuah gedung. Jadi jelas bahwa segala konstruksi yang tampak di bumi ini merupakan hasil sebuah keinginan, iradah, hasil sebuah imajinasi, hasil sebuah pemikiran, hasil sebuah mindset. Dan itu ghaibiyah yang disebut batin. Jadi sudah sangat tepat ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa idza fasadat jasadu kullu, fa idza salahat jasadu kullu, alla wahya qalb. Kalau baik hatinya, maka baiklah seluruh badannya. Kalau buruk hatinya, maka buruklah batinnya. Bahkan ditegaskan dalam sebuah hadits qudsi, innallaha la yanzuru ila sawarikum wala ila jasamikum walakinnallaha yanzuru qulubikum. Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat mahalnya bajumu, tapi Allah melihat sejauh mana hatimu. Namun sayang, banyak orang yang lebih cenderung memperindah tampilan fisik, lalu melupakan memperbaiki sisi batinnya. Amat sangat disayangkan kita lebih banyak menginstal software akademisi dalam otak kita
tapi lupa menginstall su'uriyah, menginstall hal yang menyebabkan hati kita tenang, hati kita damai, hati kita tentram, dan itu letaknya ada pada hati. Sehingga muncullah manusia-manusia di akhir zaman, di masa-masa kita ini, yang senang debat, ya, yang senang ribut, yang senang menunjukkan eksistensi dan kemampuannya, tapi lupa menghargai orang lain. Lupa bisa menerima bahwa dunia ini memang dijadikan berbeda. Lupa memahami bahwa konstruksi yang ada di alam semesta ini tidak ada satupun yang sama. Walau dia anak kembar sekalipun, dengan fisik dan wajah yang sama, tapi tetap saja sidik jarinya berbeda. Jadi lalu bagaimana mungkin kita akan membawa orang pada nuansa yang sama, lalu memaksakan keinginan kita, orang harus sama seperti kita, orang harus cocok dengan kita, orang harus menerima ide kita, tapi kita tidak bisa mentoleransi perbedaan-perbedaan yang itu merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Nah, ini yang jadi rusak. Ya, pemerkosaan namanya. Pemerkosaan akan satu sistem yang Tuhan jadikan, yakni perbedaan itu. Nah, orang-orang yang bisa Bapak Ibu sukses, ini saya akan bicara tentang bagaimana kita bisa menyebut kesuksesan dalam hidup ini. Entah kita sebagai karyawan, manajer, GM, ataupun kita sebagai investor. Kata kuncinya sekali lagi, orang yang memiliki hati yang jernih, jiwa yang bersih, akal yang suci, maka merekalah yang akan mampu mewujudkan sebuah ekspektasi. Kenapa? Karena mereka punya nafas yang panjang, ya, punya pikiran yang jauh. Spektrum yang dia ingin capai bukan masalah kepuasan personal, tapi bagaimana memuaskan orang lain, bagaimana memuaskan customer, bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat, bagaimana menyelesaikan problematika sosial. Itulah orang-orang yang sukses. Bapak lihat, selagi orang itu memanfaatkan orang lain hanya untuk kepentingan dirinya, saat itu juga dia sudah menjadi orang yang gagal. Jadi nggak usah nunggu berkembang 2-3 bulan, apa 2-3 tahun. Saat itu juga dia sudah menjadi orang yang gagal. Kenapa? Karena dia personality approach, dia lebih cenderung untuk mengamankan dirinya, tapi dia lupa untuk menghargai kanan kirinya. Nah, orang yang begini biasanya sudah banyak musuh dan tidak disukai oleh semua orang. Tapi orang yang sukses adalah orang yang memiliki medan magnet yang luar biasa, entah itu kasih sayang, atensi, dan lain sebagainya. Lalu dari kasih sayang itu energi dia tersalurkan, dikanalisasi kepada siapapun yang dekat dengan dia. The sample, ada seorang manajer yang kemudian di pagi hari dia menempuk pundak satpam atau security di kantornya. Ditepuknya, apa kabar Bapak? Bagaimana anak dan istri? Tidak dikasih uang, tidak dijanjikan jabatan, tidak diiming-imingi dapat bonus dan hadiah, hanya sebuah tepukan yang menunjukkan persahabatan. Bahwa aku dan kamu sesungguhnya tidak ada beda. Aku bukan bosmu, kamu bukan bawahanku. Aku bertanya kepadamu tentang kabar istrimu dan anakmu, keluargamu, karena kita adalah saudara. Dalam batinnya akan tertangkap satu signal positif yang luar biasa di security ini. Dan etos kerja dia di pagi hari itu akan sangat luar biasa sampai selesai. Dia merasa dihargai, dia merasa diuongke kalau orang Jawa bilang, dimanusiakan. Dia merasa diberikan satu ruang di mana dia jadi manusia saat itu. Tapi coba, satu bentakan kecil kepada dia menyebabkan seluruh saraf-saraf dia mendadak lumpuh dan tidak mampu untuk berpikir kreatif, berpikir inovatif, apalagi mengabdi dengan baik dan benar. Satu bentakan, bodoh kamu, selesai. Ya. Sama, kita nggak usah jauh-jauh Pak alat ukurnya, di rumah saja.
1 minute kita ribut sama istri, 1 minute ketika bapak mau berangkat ke kantor, kemudian istri tiba-tiba lempar piring, dang, pecah. 1 minute saja, nggak usah ada bahasa lain-lain, nggak usah bilang kamu suami kurang ajar, lain, nggak usah. Cukup ketika bapak akan berangkat, dia banting piring, dar, dan bapak tahu peristiwa itu, maka 1 kali 24 jam atau paling tidak 1 kali 12 jam bapak di luar, semua aktivitas bapak di luar akan tersedot dengan kebingungan, ketidaknyamanan, rasa dihantui rasa bersalah, dan lain sebagainya. 1 minute, 1 menit saja atau 1 detik, dah, gitu, beres. Udah nggak karu-karuan, diajak kawan ngobrol udah nggak enak, diajak apa udah nggak enak, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pengaruh batiniah terhadap zahir itu sangat luar biasa. Sebaliknya, ketika seorang wanita mendapatkan pujian dari suaminya, mendapatkan apresiasi yang positif, rasa terima kasih dari suaminya ketika dibuatkan teh mungkin 1 gelas, terima kasih mama, mudah-mudahan jadi kebaikan buat mama, buat keluarga kita, makasih mama sayang. Kalimat itu telah menginstalisasi rasa bahagia pada dirinya, dan itu akan membuat kesetiaan pada suaminya semakin menjadi. Kenapa? Dia mendapatkan home, mendapatkan apresiasi dari suami. Nah, banyak di antara kita ini egois yang saya bilang tadi. Dia ingin diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Dia ingin dihargai tapi tidak mau menghargai. Dia ingin dimuliakan, dihormati, tapi dia tidak bisa menghormati orang lain. Dia pengen orang merunduk di depan dia, tapi dia sulit untuk merunduk di depan orang lain. Orang semacam ini yang saya bilang personality approach, dia lebih dominan, ingin dirinya saja yang menonjol. Tidak bisa dia bersinergi, tidak bisa dia bergandeng tangan, dia tidak bisa bersosial. Padahal syarat sebuah kesuksesan adalah membangun jaringan sosial sebanyak mungkin. Dan jaringan sosial yang sebanyak mungkin bisa kita bangun hanya dengan satu hal, bahwa kita mampu menghormati orang lain, memuliakan orang lain, menghargai orang lain. Dan kemampuan menghargai, menghormati, memuliakan itu tidak mungkin bisa didapat kecuali dari hati yang jernih, hati yang bersih. Kalau hatinya iri, dengki, kompetisinya nggak sehat, melihat kawan punya motor, kita pengen juga. Yang jadi masalah pengennya tidak salah, cara pengennya yang kadang-kadang salah. Ya, akhirnya apa? Kita apa bahasanya itu? Memompa adrenalin kita untuk mencapai sesuatu tanpa target yang terukur, ya. Tanpa target yang terukur. Minta maaf. Misalkan gaji kita cuma 3 juta. Untuk penghasilan kita naikkan sedikit lah, ya, 5 juta. Kita punya istri, punya anak 2, ya. Kemudian rumah masih ngontrak, misal. Lalu kita pengen beli mobil. Kawan kita beli mobil di sebelah. Ya kawan kita kebetulan rumah sendiri, karena kita ngontrak di sebelah dia, ternyata dia rumah sendiri, gajinya sama 5 juta, tapi dia tidak ada beban bayar kontrakan, saving bulanan dia tidak perlu simpan, misalkan 500.000 untuk 1 tahun, nilai kontraknya misalkan yang 30 juta atau berapa juta gitu, ya. Atau barangkali dia punya tabungan atau punya kebun dan sebagainya, kita nggak ngerti. Kemudian kita lihat, wah dia bisa, saya bisa. Akhirnya apa? Tidak salah dalam stimulasi bisnis atau stimulasi sebagai motivasi, tidak salah. Saya akan bisa, saya beli mobil itu, bisa. Tapi begitu dia paksakan, langsung semua konstruksi atau cash flow rumah tangganya hancur, rusak. Ya, yang tadi istrinya bisa happy, yang tadi anaknya bisa happy, yang tadi dia bisa ngobrol dengan kawan-kawannya santai, yang tadi dia masih bisa lihat dengan masih bisa silaturahim ke rumah mertua, rumah orang tua karena masih banyak waktu, dia bisa naik motor selama ini, udah hilang. Kenapa? Dia akan kejar target, cari duit pagi, siang, sore, malam untuk cover cicilan mobil bulanan. Lalu saat itulah dia sudah mulai terjajah oleh sebuah sistem yang disebut kapitalisme. Ya, hidupnya sudah dihantui oleh problematika baru. Ini namanya apa? Memaksakan diri. Tidak punya alat ukur yang kuat. Oh, kalau marketing ya memang harus ngomporin orang supaya ngutang. Yang namanya marketing harus ngomporin orang supaya ngambil barang. Ya. Tapi kan kalau kita mau logika pakai yang sehat,
sistem akuntabilitas perbankan itu kan ada istilah taksasi, Pak. Ya, alat ukurnya adalah taksasi. Jadi dia punya apa aset yang dimiliki orang ini, berapa penghasilan bulanan dia yang bisa menjadi garansi keamanan untuk dapat loan ini, pinjaman. Harusnya begitu, tapi sekarang tidak. Karena kenal kita dengan manajernya, karena kenal kita dengan kepala cabang perbankannya, manipulasi itu terjadi, lalu kredit itu cair, dan setelah itu masalah kedua belah pihak dimulai. Ya. Ada lagi pinjaman online, pinjol, ya, yang tanpa agunan sama sekali. Yang dipertaruhkan adalah integritas, harga diri, dan nama baik. Ya, silakan saja kalau mau kita dibuat nyungsep, ya, nggak punya muka lagi di hadapan keluarga dan teman-teman, lakukan eksekusi itu. Yang terjadi, berapa banyak orang yang bunuh diri karena dipermalukan secara psikologis, ya, ditekan secara psikologis. Memang debt collector nggak datang, tapi dia telepon orang tua kita, dia telepon mertua kita, dia telepon ipar kita, dia telepon, karena 9 nomor itu dilacaknya, kemudian dia menemukan jaringan orang-orang terdekat yang bisa menekan kita secara psikologi, sehingga tidak sedikit yang akhirnya membenturkan kepalanya ke dinding karena tidak sanggup membayar pinjaman itu. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi dimungkinkan dalam dunia bisnis dan kapitalisme, karena dalam bisnis dan kapitalisme tidak ada kepentingan kecuali cuan. Tidak ada kepentingan kecuali keuntungan. Maka bisnis yang tidak dibalut dengan moralitas biasanya cepat sekali melesat kesuksesannya, tapi tunggu kehancurannya juga, terjun bebasnya juga tidak bisa dihalang-halangi. Karena itu Islam membagi dunia ini menjadi dua tadi yang saya bilang. Ada positioning zahir, ada positioning batin. Kalau sederhananya dalam bahasa yang lebih keren adalah inner mirror, pantulan cermin. Engkau sebagaimana yang kau pikirkan, engkau sebagaimana yang kau tampilkan. Bapak bercermin, ya itulah wajah kita. Ya. Kita melihat diri kita di kaca, ya itulah wajah kita. Ya. Jadi sebelum kita sibuk mengutuk yang di luar, ngaca dulu, bahasa orang sekarang, mengaca dulu ente sebelum ngomong orang, mengaca dulu, lihat dulu siapa ente, diri ente. Jadi kita harus mengukur diri kita. Dan satu hal yang menjadi keywordnya, kata kuncinya, jadilah samudra yang bisa menampung berbagai hal lalu mengalirkannya ke berbagai tempat. Jadilah dirimu lautan yang tidak gampang dikotori oleh sampah, tetapi engkau begitu banyak memberi manfaat. Coba Bapak lihat, Bapak di laut kan banyak sampah, Pak. Kadang kita sendiri ketika sering rekreasi, ya, melakukan destinasi di pantai, misalkan ke Galesong, kita buang sampah plastik, aqua apakah botol apakah, santai kita buangnya. Apakah laut langsung marah kepada kita? Tidak. Apakah langsung membalas laut kepada kita? Tidak. Dia menjadi satu tempat di mana semua orang bisa melakukan apa saja terhadap dirinya karena dia luas hatinya, lapang hatinya. Tapi balasannya apa coba? Balasannya apa? Sampah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sampah itu akan berada di bibir-bibir pantai yang akan mengotori lingkungan kita sendiri. Sampah itu akan menumpuk, laut tetap laut dengan keindahannya dan berjuta manfaatnya, sementara sampah yang dilemparkan orang, dia abaikan dan sampah itu kembali pada dirinya sendiri. Maka Maulana Rumi mengatakan, jika hatimu seluas samudra, maka tidak ada masalah yang bisa membuatmu gelisah. Tapi jika hatimu hanya sebatas air dalam gelas, satu tetes tinta bisa membuat hitam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang memiliki kejernihan hati, kelapangan pikiran, keluasan jiwa, sehingga menghadapi situasi, mohon maaf, gelombang badai ekonomi di 2023, ya engine startnya ya sudah dimulai dari sekarang ya. Start engine-nya udah mulai, Pak. Saya di setiap kesempatan yang memungkinkan saya untuk menyampaikan hal ini, saya sampaikan. Bukan karena saya corong
pemerintah atau saya adalah orang-orang yang menakut-nakuti, tidak. Saya sepakat dengan pendapat sedia payung sebelum hujan. Ya, saya sependapat bahwa safety belt di mobil itu diciptakan, dibuat bukan untuk pajangan dan hiasan. Ya. Saya sepakat bahwa sepatu yang Bapak pakai itu bukan untuk menambah indahnya penampilan kaki Bapak, bukan. Ya. Saya sepakat bahwa baju yang kita pakai ini bukan buat gaya-gayaan, tapi ini adalah body protector. Ini adalah warning area. Ini adalah satu alarm buat kita agar kita mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi dan kondisi yang sedang dan akan kita hadapi. 2023, semua negara menyatakan masuk pada resesi dan pada krisis dunia. Tentu harga barang akan meningkat, banyak karyawan yang akan di PHK, banyak perusahaan yang saat ini bertahan. Ya, saat ini bertahan. Saya tahu persis Pak Khairul Tanjung, Pak CT itu sedang bertahan terhadap Transmart ini luar biasa. Karena saya adalah partner dari Transmart Sumatera, regional Sumatera. Bu Ica itu adalah murid saya. Ya, dia memegang wilayah Palembang, Jambi, Sumut, Medan. Ya, dia cerita sama saya, luar biasa Ustadz. Kita ini posisinya adalah survival. Pak Cit itu sudah menggelontorkan begitu banyak, menstimulasi begitu banyak agar ini bisa move lagi setelah COVID yang menerjang selama 2 tahun. Tapi ternyata ini baru akan bernafas, resesi dunia sudah menghantui kembali. Dan tadi saya bilang tadi, start engine-nya di 2023 ini, bahkan di Bandung kemarin saya dapat informasi sudah lebih dari 70.000 karyawan pabrik-pabrik di PHK karena tidak ada lagi barang yang bisa diekspor ke luar negeri sebab permintaan di sana juga tidak ada. Mereka konsentrasi mengamankan negaranya masing-masing dan juga akibat dari perang Rusia Ukraina yang cukup panjang membuat pasokan logistik atau permintaan logistik menjadi sangat berkurang sekali. Saya sendiri punya partner pengusaha mebel, pengusaha kayu lapis, ya dia punya 7 pabrik di Indonesia. Sahabat akrab saya manggilnya Om walau dia orang Kristen dan seorang pendeta, tapi saya sering ngobrol dan ngopi bareng dengan dia. Sekarang ini 4 dari 7 pabriknya di shutdown, ya, karena besarnya biaya operasional dan sedikitnya permintaan dari luar negeri. Jadi ini the real of resesi, the real of crisis. Ditambah lagi regulasi politik Indonesia 2023 juga start engine-nya, sehingga akan terjadi class civilization. Masyarakat lapis bawah akan mengalami 2 benturan yang sangat luar biasa. Satu benturan ekonomi, yang kedua benturan provokatif dalam bidang politik. Tentu kita berharap kawan-kawan yang ada di masjid-masjid, dai-dai, para ustadz, ibu bapak yang sering hadir dalam kajian-kajian mampu menjadi tawasnya, mampu menjadi penjernihnya, mampu menjadi filterisasinya untuk tidak melahirkan kepanikan-kepanikan pada masyarakat yang berakibat pada hancur dan retaknya kebinekaan yang ada ini. Ya, karena itu saya roadshow hampir ke seluruh provinsi di Indonesia melalui jaringan komunitas pendakwah keren. Saya selalu ingatkan adik-adik saya, anak-anak saya, sahabat saya di komunitas pendakwah keren, jadilah dai yang tidak hanya berpikir tentang berapa jumlah amplop yang kau dapatkan, tapi berapa manfaat yang bisa kau berikan. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu inspirasi walaupun kecil. Saya harapkan dari api yang kecil ini lalu membesar menjadi sebuah harapan, karena krisis boleh terjadi, resesi boleh terjadi selama kita mempersiapkan diri dengan iman, takwa, dan kefahaman exit door yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita akan mampu melewatinya dengan baik dan benar. Warning buat kita semua, di 2023 jangan coba-coba masuk ke wilayah bisnis-bisnis yang riskan atau lambat pengembalian modalnya seperti properti dan lain sebagainya, karena kalau stagnan, tagihan tetap berjalan, bunga bank akan tinggi, ya, lalu kita akan menjadi susah dikarenakan hal itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh.